satu lagi percobaan yang menunjukkan atau membuktikan adanya interaksi antara cahaya, ya, partikel cahaya, foton dengan partikel elektron, ya, dengan elektron. Nah, itu adalah peristiwa produksi sinar X atau proses pembangkitan X-ray, ya, atau mungkin kalian mengenal sehari-hari di rumah sakit ada yang namanya ronsen, ya, itu X-ray. Nah, sederhananya produksi sinar X itu bisa dikatakan sebagai proses kebalikan dari efek fotolistrik. Nah, ingat-ingat, kebalikan dari efek fotolistrik. Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau di efek fotolistrik itu kan foton, ya, adanya foton cahaya, ya, dia menabrak atau menumbuk elektron dalam logam. Kemudian pada peristiwa itu akibatnya nanti elektronnya terpental keluar, ya, terpental keluar atau menjadi bergerak, ya. Nah, itu pada fotolistrik, ya. Ini ingat-ingat, ini fotolistrik seperti ini peristiwanya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, pada proses produksi sinar X, ya, itu kebalikan dari fotolistrik. Kebalikan. Jadi gimana kebalikan? Ya udah, ini prosesnya dibalik. Nah, berarti gimana? Nah, berarti di luar, ya, di luar itu yang ada itu elektron dulu, ya, elektron dulu. Nah, elektron dipercepat. Nah, kita lihat di diagram ini, ya. Ada filamen, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sangat tinggi tegangannya, very high voltage. Biasanya sekitar puluhan ribu volt, ya. Jangan bayangkan seperti listrik di rumah kalian yang hanya beberapa ratus volt saja. Nah, elektron diberi tegangan sangat tinggi. Akibatnya dia elektron, ya, itu akan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini elektronnya dari sini, ya. Elektronnya, nah, ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, elektron yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi itu akan menumbuk logam, ya, masuk ke dalam logam, parkir di sana, ya, ikut mengorbit dalam logam, ya. Akibatnya dalam proses itu berarti kan elektronnya kan diperlambat, ya, nabrak ke dalam logam kemudian dipaksa berhenti, kira-kira gitu, ya. Nah, walaupun nggak berhenti juga, ya, tapi dia melambat di sana kemudian mengorbit di dalam logam, ya. Nah, ada peristiwa pengereman, ya, ada peristiwa pengereman atau dalam bahasa Jerman disebut Bremsstrahlung. Jadi peristiwa pengereman yang menyebabkan dari dalam logam itu muncul atau keluar foton, keluar cahaya. Nah, ini, ya, cahaya tapi yang tidak tampak, ya. Nah, yang waktu itu tidak dikenali oleh Mr. Ronsen yang akhirnya kita sebut dengan X-ray. Ya, jadi peristiwanya elektron kecepatan tinggi menumbuk logam, kemudian elektronnya masuk mendekati inti atom logam itu, kemudian dari dalam logam itu muncul keluar sinar X. Itulah peristiwa produksi sinar X. Oke, kurang lebih ringkasan peristiwanya seperti ini. Elektron dipercepat oleh beda potensial. Nah, karena elektron dipercepat oleh beda potensial berarti dia akan mendapatkan energi potensial listrik, ya, sama dengan Q muatan elektron dikali dengan beda potensialnya, atau seringkali kita menggunakan muatan elektron itu lambangnya E kecil, ya, E dikali dengan V voltage, ya. Nah, kemudian elektronnya itu menumbuk logam hingga berhenti, ya. Saya kasih tanda kutip karena memang tidak betul-betul berhenti, ya. Ini idealisasi, ini supaya kita gampang membuat penghitungannya, ya. Dianggap elektronnya berhenti, jadi menjadi energi kinetiknya menjadi 0. Nah, kan dia dipercepat berarti kan bergerak, ya. Kemudian setelah menumbuk logam dia jadi berhenti, energi kinetiknya jadi 0. Nah, lalu kemana energi yang menjadi 0 itu, yang hilang itu? Nah, kemudian dari dalam logam itu terpancar foton sinar X. Berarti muncul foton. Foton kan punya energi, ya. Nah, berarti muncul foton. Nah, energi foton, ya. Energi foton menurut Max Planck itu adalah H dikali dengan F atau Hc per lambda. Nah, dari dua kondisi itu, keadaan yang tadi itu, ya, mula-mula ada energi potensial listrik, ya, EV atau QV. Nah, kemudian kondisi akhir kita punya energi foton HF atau Hc per lambda.
Nah, dengan anggapan bahwa semua energinya terkonversi atau berubah bentuk secara sempurna, nah maka kita bisa tuliskan di sini bahwa energi fotonnya berarti energi foton yang maksimum ya, berarti energi potensial listriknya itu berubah semua menjadi energi foton. Dengan anggapan tidak ada yang berubah bentuk, semuanya berubah bentuk menjadi bentuk lain, maksudnya dari energi yang lain, maka energi fotonnya itu energi foton maksimum. Nah, sehingga kita bisa tuliskan, nah ini adalah E dikali dengan V voltage ya, sama dengan, nah ini HF, F-nya berarti F maksimum ya. Nah, atau ini sama dengan HC per lambda, lambdanya minimum, kan berbanding terbalik ya. Nah, dari rumusan ini kemudian kita mendapatkan biasanya yang sering ditanyakan adalah lambda ya, lambda minimum dari sinar X ya, itu sama dengan, nah lihat dari sebelah sini, lambda minimum berarti sama dengan HC per E dikali dengan V gitu ya. Ini rumusannya, H-nya adalah konstanta Planck, kemudian C-nya kecepatan cahaya dalam ruang hampa, E-nya adalah muatan elektron ya. Nah, dengan nilai-nilai konstanta yang sudah diketahui, H 6,6 3 kali 10 pangkat minus 34, kemudian C-nya 3 kali 10 pangkat 8, E-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumusan ini, kita akan dapati nanti lambda ya, dihasilkan pada produksi sinar X itu adalah 12,4 kali 10 pangkat minus 7 ya, dibagi dengan tegangan yang diberikan. Nah, akan selalu seperti ini. Karena angkanya kan kita udah tahu pasti ya, hanya sekian, C-nya sekian, E-nya sekian. Nah, ini adalah panjang gelombang yang dihasilkan, panjang gelombang sinar X yang dihasilkan pada proses produksi sinar X.